Halo semuanya, kami dari kelompok 8 mata kuliah Ekonomi Lingkungan Paralel 5 IPB University yang beranggotakan Bunga Nazwa, Khairunisa Dewi, Cynthia Felicia, dan Shanika Karin. Di sini, kami akan menyajikan suatu video mengenai pajak lingkungan sebagai bentuk investasi untuk masa depan bumi kita. Eits, sebentar. Pajak? Emang ada ya hubungan antara pajak dan lingkungan? Ada dong, pastinya. Oke, langsung aja kita simak video berikut ini. Marilah kita mulai dari hal yang sederhana. Kemacetan. Kemacetan sudah bukanlah suatu hal langka lagi yang kita alami. Sudah layaknya makanan sehari-hari yang dikonsumsi bagi kita, terutama kita yang tinggal di perkotaan. Titik permasalahannya adalah hal dibalik akibat dari kemacetan tersebut. Kemacetan yang terjadi pada saat ini disebabkan oleh faktor yang sudah kita anggap biasa, seperti pemilihan penggunaan transportasi pribadi dibandingkan transportasi umum oleh para masyarakat di negeri ini. Berdasarkan pernyataan seorang pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Devi Rahmawati, mengatakan bahwa pemerintah perlu membatasi penggunaan kendaraan pribadi yang menjadi sumber polusi udara di wilayah Jakarta. Menurutnya, masih banyak warga Indonesia yang mengutamakan simbol status sosial yang tinggi. Mereka kerap membuktikannya dengan kepemilikan seperti kendaraan pribadi dan tidak sadar kalau hal itu menjadi sumber polutan yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh si pencemar, tetapi seluruh dari kita yang menghirup udara yang sama. Hal tersebutlah yang ingin kita bahas lebih lanjut, bahwa memang setiap polusi itu ada nilainya loh dan memang perlu diperhitungkan sebagai cost. Itulah alasan dibalik pembahasan kita saat ini mengenai pajak lingkungan. Pajak lingkungan atau environmental tax merupakan pajak yang dikenakan terhadap aktivitas yang memberikan eksternalitas negatif terhadap lingkungan. Rancangan pembayaran pajak lingkungan ini telah mulai diperkenalkan di Indonesia dan rencananya akan mulai diterapkan pada tahun 2025 mendatang untuk diterapkan pada sektor transportasi, bangunan, serta sektor berbasis lahan. Namun, untuk saat ini, penerapan pajak lingkungan yang telah diterapkan adalah pajak karbon. Penerapan pajak tersebut akan berlaku secara bertahap, mulai 1 Juli 2022 secara terbatas pada pembangkit listrik tenaga uap, batu bara, yang menjadi salah satu industri penghasil emisi gas CO2 terbesar di Indonesia. Tidak hanya pemungutan dana semata, tetapi ada visi terselubung di balik pajak karbon ini, yaitu mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Tujuan utama dari pengenaan pajak karbon adalah mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. Yang mana hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mencapai target penurunan emisi karbon penyebab climate change sebesar 29% yang dibantu dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Lantaran Indonesia merupakan anggota United Nations Framework Convention on Climate Change. Penerapan pajak karbon ini diimplementasikan di Indonesia melalui pasal 13 ayat 9 Undang-Undang HPP dengan tarif paling rendah Rp30.000 per kilogram atau sekitar $2 per ton CO2 ekuivalen. Harga tarif tersebut akan menyesuaikan dengan besarnya harga karbon di pasar. Pemungutan pajak lingkungan tersebut pastinya juga turut dipastikan mengenakan prinsip-prinsip yang meliputi Polluters Pay Principle. Pihak yang mengakibatkan pencemaran haruslah bertanggung jawab atau memikul atas biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki lingkungan. The Prevention Principle. Setiap negara harus mengetahui jenis kegiatan yang menghasilkan polusi dan menimbulkan kerusakan lingkungan bagi negaranya sendiri dan negara lain. The Precautionary Principle. Penanggulangan harus dilakukan atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Sampai sini, apakah kalian sudah tergambar seberapa pentingnya kontribusi masyarakat, baik individu maupun perusahaan,
untuk memberikan pertanggungjawaban atas aktivitasnya yang memberikan dampak bagi lingkungan sekitarnya? Ingat bahwa kalian yang sedang menonton video ini termasuk juga sebagai si pencemar itu. Hah? Kenapa bisa? Sini-sini, akan aku berikan contohnya. Setiap hari, laptop atau handphone kita perlu dihubungkan ke arus listrik supaya baterainya dapat terisi. Nah, tahukah kamu, untuk membangkitkan energi listrik dari PLTU itu menggunakan batu bara sebagai bahan bakar yang mana dalam prosesnya akan dihasilkan emisi CO2. Selain itu, penggunaan plastik baik dalam botol kemasan atau bungkus sampo dan sabun yang kamu kenakan tak mampu terurai dengan cepat dan akan menyebabkan pencemaran air, tanah, maupun udara. Maka dari itu, tidak heran di negara maju telah diterapkannya pajak lingkungan sebagai upaya menekan tingginya kepemilikan kendaraan pribadi maupun perlindungan terhadap lingkungan lainnya. Berdasarkan data yang tercatat pada European Environment Agency pada tahun 2003, sumbangan green tax terhadap total penerimaan pajak adalah sebagai berikut. Apabila dilihat dari proporsi per jenis pajaknya, Belanda memiliki proporsi penerimaan pajak lingkungan tertinggi berkaitan dengan polusi dan sumber daya. Sementara itu, dalam hal transportasi, energi, dan bahan bakar transportasi, negara yang membutuhkan proporsi tertinggi secara berurutan ialah Denmark, Bulgaria, dan Latvia. Peringkat proporsi penerimaan pajak lingkungan tersebut tentunya menyiratkan sejauh mana negara tersebut memiliki perhatian terhadap eksternalitas negatif yang berdampak pada lingkungan. Namun, perlu diingat juga bahwa penerimaan yang besar dari pajak lingkungan tersebut juga dapat menyiratkan ketidakpatuhan perusahaan-perusahaan terhadap regulasi, sehingga mengharuskan mereka untuk membayar denda melalui pembayaran pajak tersebut. Kesimpulan dari pembelajaran video ini adalah penerapan pajak lingkungan yang disusun dengan baik sangat diharapkan mampu menginternalisasi biaya yang selama ini belum masuk ke dalam harga pasar. Maka dari itu, penerapan pajak lingkungan ini akan meningkatkan harga barang atau jasa di pasar dan menyebabkan demand barang tersebut menurun, sehingga dapat menggeser perilaku masyarakat menggunakan barang yang lebih ramah lingkungan dan mengakibatkan barang atau jasa tersebut dapat lebih bersaing di pasar. Perlu diingat juga bahwa faktanya kebijakan perpanjangan lingkungan tidak langsung merubah drastis kondisi lingkungan kita saat ini. Namun, pastinya dengan kebijakan jangka panjang perpajakan lingkungan ini dan perilaku nyata masyarakatlah yang akan menjaga bumi ini tetap lestari dari waktu ke waktu. Semoga video ini dapat membuka perspektif dan pandangan yang ada di benak kita ya mengenai pajak lingkungan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like video kelompok dari kami. Sampai jumpa.